Selamat malam. Bapak konsilir maksudnya Katolik semua ya? Iya, uskup semua. Uskup semua. Juga ditambah 29. 29 ini pengamat dari 17 gereja lain. Nah. Iya, itu tontonan di Tanpa Ragi kok. Sudah banyak itu pada ngobrol sama AO juga ya, tentang itu. Ya sebetulnya saya malas karena segala pihak juga itu salah kok. Salah membahas, salah topik, salah konten, salah mengurai. Tadi kan barusan kita dengar sendiri. Konsili apa segala. Apa yang urusannya sama itu sama-sama gereja lain ataupun agama lain? Nggak ada. Mereka bukan decision maker. Benar tadi Tanpa Ragi mengatakan itu kan uskup Katolik semua kan. Ya sudah selesai memang. Begitu loh. Ya. Ya Konsili Vatikan yang melahirkan untuk bahasa Konsili Vatikannya sendiri. Bukannya untuk bahasa dengan untuk pihak lain, untuk gereja Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, gereja setan kan bukan. Terus gimana? Begitu apa salahnya begitu? Ya kan? Kan sempat saya dipertanyakan dari semalam apa itu juga tentang CN juga gimana sih sebetulnya? Saya nggak sempat lah nonton 4 jam, ya, gitu loh. Kalau mau ngajak topik diskusi dalam hal-hal apanya begitu. Kalau dalam konsili nggak ada urusan sama orang lain. Nggak usah dinarasikan seolah-olah kayak untuk mengukuhkan kebenaran Konsili Vatikan itu ada gereja lain yang hadir, ada agama lain yang hadir. Nggak ada urusan, orang itu juga penonton doang. Gitu loh. Masa kita mengambil suatu keputusan untuk pihak kita sendiri harus ini kan dikompromikan dengan pihak lain. Nggak ada itu, salah menarasikan tentang konsili itu. Udah gitu aja, silakan. Ini lanjut atau gimana Paman? Karena 4 jam loh. Enggak, sebelum dilanjut, bro. Jadi itu sebenarnya kan pertanyaan Tanpa Ragi itu kan, apa sebenarnya Konsili Vatikan kedua itu? Jadi di situ dijelaskan panjang lebar, saya sendiri juga nggak ngerti. Mungkin bisa dijelaskan ini sama, kalau ada pertanyaan, apa sih Konsili Vatikan kedua itu? Silakan Paman kontrol A. Paman cek. Aduh, kontrol A gimana sih? Iya, pertanyaan Tanpa Ragi sebetulnya kan itu kan pada awalnya. Apa sih sebenarnya itu Konsili Vatikan kedua? Nah itu loh, saya juga nggak nangkep apa yang dijelaskan itu, dibacain dari A sampai sekian puluh menit itu, saya nggak nangkep sebetulnya apa sih sebetulnya Konsili Vatikan kedua itu loh. Silakan Paman. Ya, ini sama Paman saya juga nggak begitu mengerti dengan penjelasan dari DKC kemarin. Kok sepertinya ruwet ya, panjang lebar tapi ruwet. Intinya yang jelas, katakanlah Konsili Vatikan kedua itu adalah pertemuan para uskup ya, dalam melakukan sidang untuk membahas segala sesuatu, isu-isu dan sebagainya gitu. Nah, inilah sarana untuk para uskup ngambil keputusan dihadiri oleh uskup-uskup sedunia dalam konteks agama Kristen Katolik Roma kan begitu. Dalam konteks ya kita beri ruang lingkup itu dulu, konteksnya Katolik Roma. Nanti mengenai kehadiran uskup-uskup yang diundang itu jelas tidak perlu dibahas ya. Tadi sudah disebut 2.600 itu berarti sudah jumlah yang hadir gitu. Kemudian sifatnya
konsili itu sendiri juga mungkin ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, kalau yang terbuka biasanya cirinya akan mengundang pihak-pihak lain untuk menyaksikan, entah itu dari agama lain atau denominasi lain atau dari sekte lain gitu. Ya betul itu Paman Kontrol, betul itu ngomongnya itu. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Ya silakan lanjut. Ya, termasuk juga nanti yang diundang biasanya para teolog gitu. Nah, kalau yang dimaksudkan itu dapat diringkas sedemikian rupa, kita ngerti bahwa Konsili Vatikan kedua itu konsili yang dilaksanakan di Vatikan ya, untuk yang kedua kali, karena yang pertama sudah sebelumnya. Nah, dihadiri oleh para uskup membahas isu-isu terkini dan hal-hal yang perlu dibahas lainnya gitu. Saya kira dengan begitu simple, orang akan mendengar, oh itu maksudnya. Lalu kehadirannya apakah bisa disaksikan oleh pihak lain? Ya, dalam hal sifat yang undangannya terbuka bisa. Ya, contoh Konsili Vatikan kedua juga demikian. Dihadiri para undangan, diantaranya para pemuka agama, teolog, sejarawan, bahkan dari agama lain ya sebagai undangan. Sifatnya terbuka kenapa? Agar setiap pihak mengetahui apa yang sedang dibahas oleh Gereja Katolik. Nah, kira-kira gitu Paman. Mungkin yang lain nambahkan, silakan. Ya udah, memang begitu saja. Paman, ini siapa yang punya channel ini? Kalau mau ngajak-ngajak, ya sudah keliru gitu. Memaparkan apa itu konsili, apa itu hasil konsili. Kan itu bahasa internal, gitu loh. Ya, ngomongin apa itu yang semalam itu pada nge-WA nanya tentang apalah, ada kitab dicium lah apa segala. Ya, elah. Repot Om, karena sudah segala pihak itu sudah salah begitu memaknainya itu. Sama juga dengan ya nanti bilang bahas Tuhannya sama lagi. Loh, gimana ya jadi? Saya nggak tahu lah. Silakan lah, hambanya Kontrol. Ya Paman, kalau lebih dijelaskan lagi bahwa konsili itu adalah sebuah kegiatan ya yang diturunkan dari para rasul sejak semula, itu lebih jelas lagi. Nanti diambil silakan ayatnya di Kisah Para Rasul dan seterusnya, di mana para rasul ketika menghadapi permasalahan-permasalahan pada waktu itu belum menemukan formula atau keputusan yang pas, maka para uskup, para rasul pada waktu itu ya hadir, kemudian dilakukanlah dialog, diskusi, pengambilan keputusan. Salah satunya Konsili Yerusalem yang pertama kali, di mana dibahas itu tentang halal haram ya dan seterusnya. Kemudian siapa ya pengganti Rasul Yudas Iskariot yang mengkhianat itu ya, lalu ditetapkan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian banyak yang sudah dilalui dari konsili yang awal Yerusalem sampai sekarang ya, itu yang dilaksanakan oleh ritus Latin ya, mengundang pihak-pihak lain. Kemudian demikian juga kalau ada yang di timur ya, bisa saja ada konsili seperti itu. Cuma yang lebih terkenal kali ya di abad kini dan dulu itu selalu yang dari ritus Latin itu. Nah itulah yang kalau dijelaskan apa itu Konsili Vatikan, mungkin dengan penjelasan begitu kita jadi oh sudah ada gambaran demikian. Nah nanti kalau mau dibahas apa itu infabilitas ya, apa itu satu kudus Katolik dan Apostolik, apakah Konsili Vatikan kedua itu merupakan suatu rencana dari Gereja Katolik untuk menguasai dunia atau menjadikannya suatu
satu agama secara umum dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu berikutnya. Tapi arti definisi dulu simple tadi ya, sudah dijelaskan. Silakan kembali ke moderator. Ya itulah Paman AO. Tadi juga bahas soal LBGT itu gimana tanggapannya Paman AO? Mungkin ada poin di situ, mungkin Paman Kontrol A bisa kasih apa detailnya gitu kan tentang apa yang dimaksud dengan LBGT di Konsil Vatikan II tadi ya Paman ya. Biar Paman Ya. AO juga ngerti. Silakan Paman. Itu pertanyaan yang kapan ya? Saya kira kita berurut dengan One World Religion dulu, boleh enggak Paman? Ya silakan dari situ. Dari situ dulu, bukan apa-apa ya. Ya, ini pendapat saya ya. Pertanyaan tanpa lagi kan mengatakan bahwa apakah gereja Katolik menginginkan satu agama di dunia ini atau menginginkan monopoli terhadap dunia ini. Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Saya mau menjawab dengan dua versi ya. Maaf, saya potong dulu. Tolong buang saya punya dong. Ini yang lagi nyala, ini saya dari Uppercross pindah. Ini gimana cara keluarnya dari sini? Terima kasih. Oke. Oh, nah, itu bisa tuh. Ya. Ini baik, ini dibahas ini ya dari sudut pandang kita tentunya. Ya silakan. Orang yang bertanya apakah gereja Katolik akan memonopoli hal ini ya atau mendirikan sebuah agama baru gitu ya. Lalu nanti kaitannya berarti agama Katolik itu menganggap seluruh agama itu sama. Jadi bisa digabung gitu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Memang pertanyaan-pertanyaan menggelitik itu banyak di pihak awam ya. Lebih baik kita sampaikan bahwa gereja Katolik semenjak dari awal ya berprinsip bahwa Kristus sebagai penyelamat itu telah mendirikan gerejanya. Itu yang kita kenal sebagai kerajaan Allah yang ada di bumi. Ya, karena itu dengan perintah lebih lanjut dari Kristus bahwa kita harus memberitakan kabar gembira ini, maka gereja mendapat misi yang sama dari Kristus. Kristus sendiri sudah naik ke surga, tetapi misinya ditinggalkan bagi gereja. Maka gereja seharusnya mengerti ya bahwa keinginan Allah lah bahwa semua percaya akan juru selamat yang telah datang itu atau yang pernah datang itu ya. Karena itu kabar gembira maupun keselamatan yang diberitakan gereja Katolik memang harus bersifat umum, general ya, mendunia bagi semua umat, bagi semua orang. Tidak peduli agamanya apa saja. Nah, dengan demikian kita paham bahwa Kristus memerintahkan gereja, memerintahkan kita yang ada di dalam gereja untuk mewartakan kabar baik itu. Nah, kaitannya dengan Konsili Vatikan II adalah sebagai rangkaian dari bagaimana mewartakan Injil jauh lebih kepada orang-orang yang saat ini belum terjangkau oleh kabar gembira itu, maka gereja secara aktif ya melakukan inisiatif. Semua dibahas di dalam konsili itu. Ya, kesekian banyak dokumen itu diantaranya kan ada yang membahas tentang kerasulan awam ya. Ya, yang sudah dijabarkan oleh DKC itu ada benarnya, sudah disebutkan semua dari Lumen Gentium, Nostra Aetate, apapun itu namanya banyak ya. Nah, karena itu dengan demikian berarti menjawab pertanyaan apakah gereja Katolik menginginkan dunia ini menjadi satu agama? Jawaban pertama saya iya. Dalam konteks ini tadi, Kristus menginginkan kita semua selamat, atau Allah menginginkan kita semua selamat, yang hanya di dalam Kristus kita percayai dapat menyelamatkan. Karena itu Kristus berpesan kepada Petrus,
dengan mendirikan kerajaan Allah yang digembalakan oleh Petrus untuk mewartakan ke seluruh dunia kabar ini. Apakah salah? Tentu tidak. Ya. Sebelum menjawab yang jawaban kedua, yaitu tidak, ya. Saya ingin jabarkan sedikit lagi dari hal yang satu ini menjadi sebuah pertanyaan kepada Kristen secara umum, ya. Setelah kita tahu ada banyak jenis-jenis kekristenan di dunia ini, pertanyaan yang paling mendasar saya, gereja yang manakah, ya, tanda petik gereja ya, gereja yang manakah di dunia ini yang mempunyai misi seperti itu selain gereja Katolik? Nah, semua orang harus sudah bisa menjawab mestinya dengan imannya. Dan saya yakin tidak ada jawabannya. Hanya gereja Katolik. Karena secara terang dengan jelas ya, semua kegiatannya itu saja. Tidak berarti kita jualan kecap pasti nomor satu, enggak. Dari fakta, data, sejarah, gereja Katolik mewarta dengan segala macam kegiatannya, bentuknya, tipenya, macamnya, dan seterusnya, sudah melakukan itu. Atau sedang dan masih melakukan misi Kristus tadi. Tidak perorangan, tapi gereja secara umum, yang satu dunia ini. Bersatu, mewartakan iman kepada Kristus, harus menjadi keharusan semua makhluk ciptaan di bumi. Nah, sekarang jawaban kedua. Jawaban kedua bisa antagonis dari pertanyaan pertama, kebalikannya. Tidak. Mengapa? Karena jawaban tidak itu sebenarnya menyasar orang-orang yang mempunyai pengertian secara dangkal. Ya, secara sepihak atau menduga-duga, lebih tepat menduga-duga dan memfitnah. Oke, kalau sudah jadi kesimpulan bahwa gereja Katolik sedang berkompromi untuk menciptakan satu agama dunia katanya, lalu ingin menguasainya. Nah, ini yang kita sangkal ya. Tentu dasar sangkalan saya ya ada jawaban pertama ya. Karena itu sekarang jelas bagi kita untuk tidak menduga-duga lagi. Nah, kalau nanti mau dibahas perjalanannya dari mulai orang berpikiran bahwa gereja Katolik memang harus menyatukan satu agama hanya karena oleh perintah Kristus, dan ada yang model tidak, karena itu hanya sebuah fitnahan, itu tadi ya, kita bahas tersendiri aja masalah itu. Demikian teman, sudut pandang lain. Ya Pak Manao, responnya Pak Manao. Ya, mau respon gimana ya? Kalau udah memaparkannya, menarasikannya dari awal udah gitu kan, udah bilang tadi nih. Sebelum ini live kan, baru 10 menit pertama, 8 menit pertama, aduh, udah salah memaparkannya itu. Ya repot memang. Gitu. Jadi jangan bernarasi atau mengeluarkan pendapat karena melihat orang. Karena tanpa ragu lah yang ngomong gini lalu udah pasti salah aja, enggak juga kok. Begitu. Terus tadi saya juga baru tahu itu dari Paman Kontrol A itu mengatakan mau agama baru begitu. Ya kan jadi aneh juga itu pendapat siapa itu, Om? Bagaimana ya, itu pendapat orang yang mendiskreditkan pengertian KV2 itu, Paman. Bagaimana sih orang agama Kristen Katolik udah 2000 tahun dikata agama baru, kan jadi malas kita ngobrol. Iya, malas kita. Iya, Gitu. memang begitulah yang diperdebatkan tadi malam itu. Jadi terus apologet Katolik juga nanggepin lagi itu obrolan, kan jadi capek dah. Gitu. Ya, begitulah. Ya, Aneh. mungkin video berikut kali Paman, biar nggak jenuh kita jawaban pertamanya. Ya silakan Paman cek untuk menanggapi 3 poin tersebut. Ya, saya jadi mengingatkan pendengar ya tentang satu pernyataan apologet Katolik yang mengatakan, Ibu Bapak, KV2 itu
melunakkan diri dari Protestanisme, atau bahasa lainnya, Ibu Bapak, ingat loh ya, bahwa sejak adanya KV2 ini, terhadap Protestanisme itu gereja Katolik menjadi lebih lunak, katanya begitu. Ya, 1001 bentuk macam yang modelnya sama bisa kita sampaikan ya, dengan gaya yang berlainan. Tapi dengan 3 poin yang disampaikan ini jelas ya bagi orang yang mengatakan tadi terbantah sendiri, Paman. Kenapa? Jelas dalam tujuan saja ya sudah menepis pernyataan yang tadi, apologet tadi, bahwa satu, pembaruan dalam dan melalui gereja Katolik itu berlangsung secara terus-menerus. Ya, jadi kalau nanti ada perubahan tentang cara pandang terhadap umat atau kaum gerejawi, ya, kalau komunitas gerejawi maupun pada pihak lain yang non Kristen, itu karena adanya pembaruan. Dari mana dasar pembaruan ini? Ingat, Roh Kudus yang menyertai. Itu ya, dari 3 tujuan utama membantah jawaban si apologet itu, si keblinger itu. Ya. Yang kedua, representasi hakikat gereja yang tanpa cacat dan tanpa kerut. Kalau begitu, berarti si apologet karbitan tadi itu sedang mengkhianati poin nomor 2 ini, ya. Di mana dikatakan di sini bahwa hakikat gereja itu tanpa cacat, ya, dan tanpa kerut. Jadi apapun yang dibuat oleh gereja atas bimbingan Roh Kudus adalah satu hal yang baik, satu hal yang suci, ya. Ketiga, inspirasi ekumenis dengan perhatian utama kesejahteraan umat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan kata inspirasi ekumenis. Kata ekumenis itu kan berarti persatuan ya, yang diidam-idamkan oleh gereja Katolik setelah adanya perpecahan. Nah, karena itu sebenarnya 3 tujuan gereja ini yang utama dari KV2 adalah mengingatkan kembali bahwa ada saudara-saudara kita yang terpisah sejak abad 16 yang oleh karena tahu maupun tidak, sengaja maupun tidak, mereka berada di luar gereja Katolik. Karena itu gereja memanggil kembali. Saya ingatkan kembali ya pendapat saya yang di awal tentang apa itu konsili. Yang kita ambil dari bahwa konsili adalah hasil dari Roh Kudus yang menginginkan ya misi Kristus dapat dilaksanakan dan menggapai semua orang untuk menjadi tanda petik satu agama di dunia ini. Itulah keinginan Kristus. Kita udah bahas tadi ya, ada ayatnya bahwa kepada Petrus diserahkan kuasa, kepada Petrus juga ditunjuk akan didirikan gereja. Di dalam doa Bapa kami, wujud nyata dari kehadiran kerajaan Allah itu adalah gereja yang memiliki misi Kristus tadi. Nah, jadi jelas, ekumenis yang dalam hal ini dilakukan oleh primus inter pares adalah untuk persatuan umat. Ya, karena itu jiwa untuk mempersatukan yang ekumenis ini diemban oleh Sang Paus atau Sang Rasul Petrus sejak semula yang diturunkan hingga detik ini kepada gereja. Jadi kalau kembali lagi bertanya, apakah KV2 menjadi lebih lunak terhadap Protestanisme? Nah, saya tambahkan ya, khusus ini aja, dan sekularisme, dan agama lain, dan bidat-bidat, dan para heresi, dan panjangkan seterusnya. Tidak, bukan urusan itu KV2 itu sebetulnya. Justru mengingatkan kembali mereka yang sudah dalam keadaan bidat, heresi, skisma, atau apapun itu, berada di luar gereja, maka rentanlah keselamatan yang ia percayai. Karena itu gereja memanggil ya seluruh dunia untuk melihat kembali misi Kristus ini, melihat kembali apa yang disampaikan oleh Kristus ini. Itu Paman, tanggapan saya terhadap satu poin-poin yang disampaikan ini. Kedua,
tentang sesumbar atau pernyataan keliru dari apologet karbitan itu, Paman ya. Paman anak ngerti kan ya? Paman sudut pandang lain ngerti kan ya? Sebut aja namanya paman, kita kan juga pura-pura goblok lah siapa itu. Gini, bukan saya nggak berani atau nggak mau sebut, tapi saya mengatakan ada orang itu pernah mengatakan itu aja dulu, betul kan? Ya, Bukan ya. berarti saya menghayal ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut Paman. Oke, bentar. Ya, lanjut Paman Ao. Yang tentang orang ngawur tadi Paman Ao. Ya saya nggak tahu lah, karena saya nggak pernah mau lihat ya, karena kalau mau jadi orang agak sedikit punya otak begitu, ya para penonton dunia sosial media mesti bedain lah mana YouTuber pengguna sosial media, mana narasumber ilmu pengetahuan agama begitu. Bukan berarti bisa eksis di dalam dunia sosial media dengan topik-topik agama terus paham ilmu pengetahuan keagamaannya begitu. Kan indah dengernya kalau udah ngomongin ayat, ngomongin Yesus, ngomongin apa. Jadi seolah-olah dia narasumber ilmu pengetahuan agama gitu. Ya toh? Sekalian aja itu belajar tentang Yesus adalah nabi itu dari RT berapa itu pada pinter-pinter itu. Ya. Sekalian aja itu nyatakanlah itu para mahasiswa Fakultas Sastra Ibrani itu orang Yahudi sekalian. Fakultas Sastra Bahasa Yunani itu orang-orang Kristen jadul sekalian aja begitu. Biarin sama-sama bego jadinya. Kalau ngeliat tontonan kan jadi ngawur itu. Ya seperti yang tadi dibilang aja itu. Sama hambanya kontrol A itu kan. Cara menguraikan kisah-kisah Vatikan dengan konsilinya apa segala kan. Mesti tempatkan dulu pada posisinya. Bukan berarti toleransi, lebih lembut, lebih apa. Salah begitu. Ya, keliru begitu. Kalau mau ngomong-ngomong protestan juga udah selesai kok. Gitu loh. Gak ada urusannya lagi. Bidat-bidatan apa segala nggak ada. Susah kita harus menghadapi para YouTuber soalnya ya. Menurut bukan orang yang Trente, kamu tersesat loh Melatok gitu loh. Hah? Menurut konsistensi Trente ya. Kamu itu sesat loh Melatok. Tapi kalau Ya, tidak ada Konsili Vatikan II yang lebih lembut, kamu nggak jadi bidat lah kayak gitu ya Paman kontrol A ya. Narasinya. Iya, saya jadi diingatkan. Iya, mirip ya. Lanjut Iya, Paman. repot tuh. Iya. Ya soalnya kalau nggak pintar menguasai internet ya salah aja bawaannya begitu. Nggak ada guna kok ilmu pengetahuan agama tuh nggak ada guna. Mau lo S1, S2, S3 nggak ada guna kalau nggak pintar mainan internet. Gitu. Iya ya. Iya nggak ada guna. Gitu kalau nggak pintar mainan gadget. Lo mau ilmu agama lo kayak apa juga nggak ada guna. Berantakan itu kan semua. Gitu. Ya. Gitu aja deh. Gitu kalau tontonannya juga kan tadi saya udah katakan itu tontonan 4 jam ya. Nggak tahu lah mau bilang apa. Cuman kan yang kita udah tangkap itu toh cara menguraikan apa itu konsili. Nggak perlu panjang-panjang lah, paling juga bullshit semua gitu kan, karena ya sama-sama goblok juga sih orangnya sih kalau gitu. Ya saya ditanyakan sebetulnya sudah lama itu tentang topik LGBT emang ya bagaimana sih itu para apologet ngebahasnya kayak gimana sih gitu. Coba mungkin ada yang tahu bisa di-sharing. Ya, Paman kontrol A silakan. Paman Ana dulu lah tentang itu, apa yang terjadi dulu. Saya belum memonitor semuanya. Ya mungkin Paman sudut pandang lain channel yang nggak ada logonya. Paman Deret. Ya saya nggak tahu. Iya. Tentang LBGT itu loh, mungkin sampean tahu. Ya kenapa jadi topik gitu tentang LGBT kenapa? Terus dia berdasarkan data apa? Berdasarkan recording daripada apa? Rekaman apa begitu? Sampai kayak rame banget ngomongin LGBT. Seolah-olah jadi great. Ya lanjut dulu. Pemberkatan LGBT itu loh. Apakah gereja Katolik itu memberkati LGBT gitu loh? Banyak banget netizen yang menanyakan tentang hal ini. Ada dokumennya nggak Om?
Biarin saya baca dulu. Saya udah lama kayak gituan, nggak ikut-ikutin. Datanya apa gitu supaya Ada saya datanya bahas paman, aja dah. bisa Enggak ada itu. harus ngomong pakai data. Ini tapi ini bukan channel anu ya, bukan channel agama ya, jadi nggak ada datanya ya. Enggak, dari minggu lalu sudah rame-rame. Memang saya sempat itu dipertanyakan gitu. Saya malas aja perhatian gitu. Oke, aku Iya, coba cari yang nggak dulu ya tahu itu paman ya. postingan bohong atau apa itu. Katanya beliau lagi pidato dari Vatikan, katanya lagi pidato apa gimana sih? Coba lihat dulu ya kata Vatikan sama LGBT lah, kita cari apa gitu kan, nanti ketemu. Di Jerman ya kalau nggak salah kasusnya itu paman. Itu kan pendapat begitu loh, nggak ada kaitannya sama liturgi gereja begitu. Repot memang. Masalahnya kan narasumber yang ngaku-ngaku apologet kan yang ngawur soalnya. Ya kalau orang masyarakat publik, orang awam ngawur wajar lah ngawur. Namun juga penonton. Namun kalau yang udah memposisikan dirinya sebagai narasumber ajaran agama Kristen, itu yang bahaya sebetulnya. Ya toh? Sudah membangun kesan dirinya adalah seorang apalah atau channel apalah begitu. Ya toh, cara menguraikannya keliru. Iya Jadi juga. berantakan deh Om SPLC. Oh ini loh Ya. paman. Ini dari aku coba ngambil yang US ini ya. Bentar, aku coba share screen dulu ya. Ya mungkin Itu rame di ini, kapan kan ada di apa di CNN Indonesia itu di Ya berita. boleh yang dari CNN juga boleh ya. Ya, bahwa itu judulnya Paus buka peluang pasangan sesama jenis bisa diberkati di gereja. Judulnya seperti itu gitu loh. Isinya beda lagi. ini loh USA ya, dari Paus Francis could mungkin open door, membuka pintu untuk sesama jenis LGBTQ Katolik couple, pasangan LGBT Katolik gitu loh ya paman ya. Ya terus uraiannya apa? Langsung aja dari yang kebersangkutannya, dari Pop sendiri mengeluarkan statement apa, pernyataan apa, nggak tahu juga kita lah. Iya. Oh, kalau statementnya ini loh, Paus Fransiskus mengatakan gereja Katolik hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Ya udah jelas, ya sudah selesai. Namun tidak menutup kemungkinan untuk memberkati pasangan sesama jenis. Tidak menutup kemungkinan. Lalu setelah itu viralnya jadi lain ya, viralnya ya. Ya. Ya sudah. Gitu. Yang penting Nah, kan yang kayak gini-gini ntar dia, belum terjadi paman gitu loh. Atau udah? nggak akan. Susah sih untuk menghargai sebuah untuk menghargai sosok manusia, tetap aja mau gereja ya, terutama gereja apostolik lah begitu, tahu menempatkan itu yang saya sering ulang-ulang de facto. Ya de factonya manusia itu adalah ciptaan Tuhan, semuanya selalu dihargai sama rata. Masalah LGBT-an kan itu masalah perilaku orang per orang. Namun apakah ada sakramen nikah di dalam gereja? Ya saya bicara gereja apostolik lah ya. Nggak ada jawabannya. Begitu, itu ngaco itu kalau ada narasumber apologet Kristen itu karbitan itu. Kalau sampai ragu menjawab akan hal ini, ragu, ngaco. Dari mana buktinya? Datanya mana? Begitu. Ya lihat saja, orang nggak ada liturginya juga. Gitu loh, nggak ada liturgi gerejanya untuk yang sama. Bagaimana Brahim and Brum itu? Pengantin laki, pengantin perempuan. Nggak ada. Itu salah semua itu. Ya, asal tahu aja. Saya sebetulnya banyak juga saya ilmu yang saya nggak mau sharing. Kadang-kadang kesel juga. Tahu nggak? Siapa yang mengaminkan dan membuktikan dan menyatakan seorang yang baru anak bayi lahir itu laki-laki atau perempuan? Tahu nggak siapa itu? Ya, orang supaya tahu ini semua. Ya, yang menyatakannya adalah gereja. Mana datanya? Mana dokumennya? Menyatakan seorang bayi lahir itu perempuan, seorang bayi lahir itu laki-laki. Dari mana buktinya? Ayo, tahu nggak dari mana buktinya? Pada saat proses baptisan. Ya, karena liturginya dicek dulu sama klerus, dicek dulu ini bayinya apa.
Ya, jadi sudah dari awal gereja menyatakan bahwa kamu laki-laki, kamu perempuan. Ya, Iya, kadang ada kasus-kasus khusus ya Paman yang kurang dimengerti. enggak, kita bicara dulu status laki, status Enggak. perempuan nanti dulu. Ini soalnya gini Paman. Ini kan aku pernah lihat kasus ya di mana orang itu nggak tahu itu genitalnya apa gitu kan. Ya pasti dia bukan gereja jadul, udah gitu aja jawabnya, bertaruh sama saya. Ini keadaan medis Paman, keadaan medis gitu loh. Paman kontrol Bukan masalah medis, pernyataan pada saat mau disodorkan di baptis. Iya ngerti aku. Mungkin Paman kontrol bisa ini menyambung gitu Paman kontrol A. Karena aku tahu juga ada keadaan medis di mana orang itu nggak keluar itu lah, kelaminnya nggak jelas pada waktu dia masih bayi gitu loh Paman. Ada keadaan-keadaan seperti itu gitu loh. Itu fisiknya dicek sama pastor, fisiknya dicek pada saat itu. Itu saya tahu itu. Kan ada TNI yang begitu. TNI yang pada saat itu panglimanya siapa? Itu. Andika Perkasa. Iya kan? Yang pemain voli itu loh. Iya, pemain voli itu. Iya, pemain voli. Tahu saya cerita-cerita begitu. Cuman kita mesti ngerti dulu de jure gereja. De jure gereja menyatakan satu sosok makhluk hidup itu sudah dari awal distatuskannya oleh gereja. Gitu loh. Ya. Jadi kalau mau nyari data, nyari dokumen kan orang nggak ngerti begitu loh. Pakai dokumen mana, pakai data mana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Gitu loh. Dengan tegas gereja menjawab bahwa sudah dari awal ya kita berbicara orangnya memang lahir di dalam dunia Kristiani ya. Gitu loh. Ya dari awal ya, dari hari-hari pertama dia lahir ya sudah di dalam keluarga Kristiani ya. Di dalam ranah Kristiani tentunya. Begitu nggak bisa di pertengahan jalan begitu langsung menyalahkan gereja, nggak bisa. Karena kan kita bicara Christianity world, ya kan, dunia kekristenan tuh begitu. Namun ya sorry deh, ngobrol sama Ao ya Kristen jadul ya begitu ya, gitu. Jadi bukan berpatokan kepada wajah Kristen yang lainnya lah begitu. Apakah salahkah Kristen yang lainnya? Enggak. Saya tidak bicara salah benar. Jadi saya bicara standing position dulu. Begitu posisinya di mana-mana. Begitu supaya jelas dulu. Begitu konteks-konteks keraguan itu sudah dijawab seperti yang tadi host tadi bertanya tentang ada kasus medis. Ya silakan saja kasus medis. Kan itu nanti dikoordinasikan dari awal bila mana memang bayi itu terlahir di dalam keluarga Kristiani, dalam konteks ini Kristiani jadul gitu. Kan sudah terjawab dan sudah difinalkan dari mana? Ya terbit surat baptis. Gitu loh. Ya. Itu dia. Langsung tegas dulu. Nah, nanti masalah dia dewasa tampilannya ngesot, tampilannya six pack atau apa itu kan perilaku. Berbeda, bedakan dulu ini. Begitu. Ya toh? Perilaku de facto. De jure udah jelas, sertifikat baptis keluar. Si bayi ini laki atau perempuan, begitu. Itu datanya begitu. Dua sosok jenis varian manusia. Nanti masalah perilaku pemberkatan katanya. Kemungkinan katanya toh. Gitu dalam pidato beliau kan, kemungkinan. Artinya kenapa? Kita nggak tahu di ujungnya. Tapi tetap kalau orang ngerti de jure de facto, statusnya bukan sakramen nikah. Kan begitu. Dari mana buktinya? Nggak ada liturginya. Gitu loh. Ya toh? Iya. Gitu. Ya lanjut, ini sudah 9 menit terakhir ini sudah kode. Iya, pakai Google Chrome ya? Google apa lain? Iya, karena itu memang harus bayar ternyata ya Paman ya, ini coba-coba aja. Oke, mungkin konklusinya Paman kontrol A. Ya, langsung konklusi ya di LGBT ini ya. Pertama saya tambahkan dulu bahwa pengertian LGBT itu belum pas kalau belum ditambahkan ada Q+. Q+ itu dari queer gitu. Q, U, double E, R. Yang artinya kira-kira bahwa ini queer adalah sebuah istilah untuk mendeskripsikan identitas seksual dengan gender selain heteroseksual. Terkadang istilah queer ini
digunakan untuk mengekspresikan bahwa seksualitas dan gender bisa menjadi hal yang membingungkan dan berubah seiring waktu. Jadi ini untuk hal yang tidak bisa didefinisikan gitu. Atau, maaf, bukan didefinisikan, ditentukan gitu ya. Nah, jadi pendapat saya tentang hal ini kita harus mulai dari pendapat gereja dulu tentunya ya. Kalau gereja mengakui bahwa yang disebut perkawinan itu ada syarat-syarat formal dan non formalnya ya. Yang formal itu harus terjadi antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk terciptanya sebuah prokreasi itu ya. Kemudian ada afirmasinya ya atau doa ya, pernyataan dari kedua belah pihak untuk membentuk suatu pasangan perkawinan dan seterusnya ya. Tetapi untuk LGBT ini tidak terpenuhi syarat-syarat yang tadi, ya antaranya gendernya yang sama, ya. Terus dalam afirmasi dan doanya kita nggak tahu seperti apa, gitu. Katakanlah ada di sini kayak model contoh, ya, doa yang bisa dijadikan pemberkatan suatu perkawinan yang aneh kayak macam tadi, ya. Mengacu dari referensi ini, saya harus bacakan doanya biar kita bisa mengerti maksudnya, ya. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan kedua saudara kami ini menurut citramu sendiri. Terima kasih atas martabat luhur yang Engkau berikan sebagai seorang pria. Tuntunlah dengan roh-Mu yang kudus mereka ini, ya Bapa, dalam kelemahan yang mereka miliki. Ajarlah mereka ini semakin mengenali makna penciptaan sebagai seorang pria. Tuntunlah mereka agar tetap setia berjuang melawan kecenderungan dalam diri mereka, karena mereka ingat akan pengorbanan Kristus Putramu bagi mereka. Dampingilah mereka agar jangan lemah semangat dan berputus asa, dan seterusnya, dan seterusnya. Amin. Nah, jadi Pria ya, jelas dulu tuh. Jelas dulu itu bahwa yang terjadi adalah dua gender pria, ya. Ya. Kemudian kalau doanya dibuat demikian, saya kira tidak ada hubungannya dengan sakramen, ya. Tadi Paman sudah mengenalkan liturginya. Lalu ya, liturgi sakramen beda lagi, Om. Iya, beda lagi. Nah, mungkin ini hanya sebatas pemberkatan. Iya, Paman, ya. Kalau pemberkatan, saya kira ini sebagai suatu doa harapan begitu sebetulnya kepada orang itu, yang pada akhirnya kita serahkan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan nanti dapat melaksanakannya seperti apa, kita nggak tahu. Nah, beda dengan sakramen. Nah, tadi sudah disebutkan, makanya saya tidak kaget juga tidak berarti cuek ya kalau ada istilah, oh ada pemberkatan untuk LGBT. Sebuah pemberkatan kan belum tentu bermakna sakramen. Itu. Yang kedua tadi disebutkan juga bahwa tidak tertutup kemungkinan. Artinya saya meyakini untuk saat ini mungkin seperti ini ya kondisinya. Tetapi jika kemudian hari berubah kita tidak tahu. Yang penting saya mendasarkan dulu bahwa pengertian itu harus sudah melalui sebuah konsili. Karena pengertian saya, dari hasil konsili itulah Roh Kudus menginginkan kita mau berbuat bagaimana. Ya, ini masalah pelik ini, masalah gender ini. Masalah perkawinan sesama jenis tentunya. Apalagi yang tadi keadaannya tidak dapat ditentukan. Nah, kalau tidak dapat ditentukan, apakah karena bendanya ada dua atau ada yang satu hilang dan satunya muncul, kadang bergantian atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi yang jelas hanya untuk pemberkatan saja, saya kira nggak terlalu
mengganggu pemikiran saya. Tetapi kalau mengenai sakramen, tentu pasti menyalahi kalau ada maksud itu. Nah, Ya. jadi saya kira itu aja. Silakan, Paman. Silakan, Paman. Ya, ini waktunya habis ini, tinggal 3 menit. Ya. Ya, itu Pakai aja. Google Meet. Ya, nanti pindah Ya, lagi jadi ya, gitu Paman. saja. Iya. Iya, Bapak 2002. Ya, kalau ada Jadi- yang kenal gitu, sampaikan kepada Tanpa Ragi atau kepada siapa satu lagi, Crusader Network gitu. Kalau mau ngobrol, pengen diskusi itu, ya jangan sama YouTuber lah. Sama Paman. narasumber ilmu pengetahuan agama aja, gitu aja. Oh, ya. yang itu nggak usah disebut namanya ya, Paman ya. Haram ya namanya Loh, ya kan disebut. Tanpa Ragi kan ngobrolnya sama YouTuber. Ya. Gitu. Jadi sampein aja gitu. Tanpa Ragi kalau mau ngobrol sini aja, sini. Gitu. Ya, sama yang orang yang betul-betul skillnya ilmu pengetahuan agama. Begitu. Oke, Ya. siap. Kasihan juga itu Catholic Network itu. Ya, dia kayak orang bingung-bingung juga gitu ngeliatin tentang KP2 apa segala. Gitu. Jadi dia kalau kepengen tahu KP2 itu nanyanya jangan sama YouTuber, begitu aja. Ya. Sampein Oke. gitu sama Tanpa Ragi juga itu saya nggak tahu WA-nya berapa itu. Oke, gitu aja lah. Habis waktu ini pakai Google Meet terbatas 1 jam ini. Oke. Ya. Oke. Yuk, oke ya. Terima kasih sudah menonton channel SPL. Tuhan berkati semua.